Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan Pak Muroji. Pada pertemuan kali ini, bab yang pertama kita akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Setiap negara mempunyai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa Pancasila menjadikan landasan, pondasi utama, titik acuan bangsa dan negara Indonesia dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai manfaat untuk memberikan pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuan. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. 1. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, Pancasila menghadapi berbagai masalah karena adanya upaya untuk mengganti Pancasila dan selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Berikut berbagai macam ancaman yang terjadi pada masa awal kemerdekaan antara lain. 1. Pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan PKI ini bertujuan untuk mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis Soviet, yaitu negara yang berlandaskan negara komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII ditandai berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tujuan dari pendirian negara ini adalah menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Yang ketiga, pemberontakan RMS pada tanggal 25 April 1950 dipimpin oleh Christian Robert Samongkil. Yang ketiga, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau RRI atau sering disebut juga dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Perwironegara dan Vanjen Samuel. Yang keempat, Angkatan Perang Ratu Adil atau AMPRA dipimpin oleh Kapten Remote Westerling pada tanggal 15 Januari 1945. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama atau Orla tahun 1959 sampai 1966 terdapat beberapa penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Antara lain, 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20/1963. 2. Presiden mengeluarkan ketetapan Presiden nomor 3/19
160 pada tanggal 5 Maret 1960 membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS beranggotakan DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan. Tiga, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini berakibat terhadap sistem pemerintahan dan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Beberapa catatan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada masa Orde Baru antara lain: 1. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktural maupun yang bersifat infrastruktural. 2. Kebebasan berpolitik dibatasi, di mana partai politik hanya ada 3, yaitu Golkar, PDI, dan P3. 2. Kebebasan pers dibatasi. 4. Adanya penyelenggaraan HAM kasus seperti kasus Masina, kasus Tanjung Priok, dan lain-lain sebagainya. 4. Pada masa era reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Sedangkan pada masa reformasi mengalami berbagai tantangan. Tantangan bukan berupa pemberontakan, tetapi adanya kebebasan yang berlebihan. Ini mengakibatkan timbulnya pergaulan bebas, maraknya peredaran narkoba, miras, aksi anarkis, dan lain sebagainya. 2. Menurunkan akhlak moral. 3. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, perkembangan dan perubahan dunia yang semakin cepat dengan era globalisasi. Demikian anak-anakku tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam kalian tentang materi penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa, coba kalian kerjakan latihan soal nanti di Google Classroom. Kalian kerjakan